Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi nikmati tatimmu sholihat. Puja dan bersyukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia. Alhamdulillah kita masuki di bulan Ramadan. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau dan juga para sahabat dan tabiin Islam biasa sampai negeri ini. Insya Allah hari ini kita membahas terkait dengan ragam ibadah di bulan Ramadan, kira-kira apa aja yang diutamakan ya. Nah dari itu stay tune terus di YouTube Muslim Al Azhar, dari Muslim Al Azhar membangun peradaban. Allahu Akbar. Berjumpa lagi dengan guru kita Ustadz Sobah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair halukum. Alhamdulillah khair Ustadz. Sehat terus insya Allah. Bismillah. Ya. Dan ini Ustadz, jadi kan kita mau bahas terkait dengan ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan Ustadz. Apa aja nih kira-kira nih? Karena kadang orang bilang bahwa bulan Ramadan tuh bulannya tidur. Jadi tidur adalah ibadah nih Ustadz. Gimana kira-kira? Ya, saya biasanya berkaitan dengan Ramadan itu secara keseluruhan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan itu setidaknya ada 4. Jadi yang pertama adalah asyam. Asyam. Yang kedua adalah al-qiyam. Kemudian yang ketiga adalah al-qiraah. Kemudian yang keempat adalah al-infaq. Apa itu? Yang satu asyam. Asyam itu berapa? Puasa. Puasa. Terus yang kedua itu al-qiyam. Apa al-qiyam itu? Qiyamul lail. Bangun malam. Kaitan dengan ibadah-ibadah yang qiyamul lail, ibadah-ibadah sholat. Yang ketiga adalah al-qiraah. Apa al-qiraah itu? Membaca. Baik, terutama adalah membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan seterusnya tentang membaca Al-Quran. Termasuk membaca ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu agama, sirah nabawi, sunnah Rasulullah, dan sebagainya. Membaca. Nah, yang keempat adalah al-infaq. Apa al-infaq itu? Ada infak, ada sedekah, ada zakat, ada berbagi. Berbagi terkait dengan filantropi. Nah, ini 4 poin yang setidaknya yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, tentang puasa ini juga nanti ada penjabarannya, ya, bagaimana puasa supaya bisa diterima dan lain sebagainya, apa syarat rukun puasa dan lain sebagainya. Begitu pula yang qiyam berbagai macam ibadah itu. Ada tarawih, ada tahajud, ada witir, ada sholat sunnah, ada sholat duha, dan lain sebagainya. Berbagai macam itu. Dan ini kan itu paham lah satu dari ibadah-ibadah itu ya. Tapi tipsnya bagaimana nih untuk meningkatkan kualitas ibadah bagi orang-orang tuh yang di bulan Ramadan tuh sibuk untuk bekerja, Ustaz? Iya, berkaitan dengan puasa umpamanya. Karena kesibukannya di siang hari sehingga bisa jadi kelelahan. Akhirnya dengan alasan kelelahan tidak melaksanakan puasa atau menuduh puasa itu mengurangi produktivitas. Gara-gara puasa jadi loyo semuanya, lalu bekerjanya kurang produktif umpamanya. Tentu ini omong kosong. Ini jadi tidak boleh lalu puasa ini dijadikan alasan untuk tidak produktif. Tidak produktif, tidak bisa dijadikan alasan untuk itu. Tidak dijadikan. Oleh karenanya strateginya bagaimana? Karena puasa bekerjanya ini dibikinlah program yang kira-kira program pekerjaannya itu tidak terlalu menghabiskan energi secara fisik. Karena puasa ini kan fisikal sifatnya, kurang asupan, kurang. Dari sisi penjelasan dari Rasulullah SAW,
tentang mengatur strategi bagaimana caranya supaya walaupun tidak makan, tidak minum, itu jangan kemudian kehilangan energi sehingga sepanjang hari di atas kasur saja, tidur saja. Ada umpamanya ada istilahnya inna fis sahuri barokah. Apa itu? Sahur. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Kita kasih cari tahu apa maknanya keberkahan di situ. Sahur kok berkah, gimana bisa? Menata agar nanti sampai sore itu tidak drop sama sekali. Masih ada tenaga, masih ada ini istilah keberkahan. Walaupun makannya di jam berapa? Jam 4. 4 sahur. Tapi upayakan untuk bisa makan sahur. Dengan makan sahur itulah ada asupan gizi yang maka yang dimakan juga jangan kerupuk. Jangan kerupuk saja terus minum air. Ada ya yang bergizi sehingga tahan. Rasulullah memberikan anjuran juga makan. Ada kurma, makan pokoknya ini. Kurma, ada susu, ada begitu yang ini. Nah, ini kita begitu juga setelah proses perjalanan puasa itu diatur sedemikian rupa supaya digunakan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak memporsir tenaga fisiknya sehingga baru setengah hari sudah. Nah, ini umpamanya diatur pekerjaannya. Bahkan kalau kita ada yang punya perusahaan memberikan diskon spesial untuk karyawan agar masuknya agak dikurangi, pulangnya agak diawalkan. Nah, ini semuanya saling mengkaitkan antara direkturnya, karyawannya, dia sendiri ngatur dirinya sendiri, ditambah lagi dengan sehingga Ramadan ini puasa, ibadah puasa yang kita jalankan itu betul-betul kita nikmati. Bukan menjadi musibah, bukan menjadi ancaman, bukan menjadi beban. Ini perintah puasa itu tidak menjadi beban, tapi kita jalani dengan indah. Dan itu nanti setiap muslim, tiap kita akan bisa merasakan. Setelah sehari, 2 hari, 3 hari, akan bisa merasakan bahwa dengan saya puasa ini, saya menjadi lebih nyaman, lebih enak. Kemarin kok pegel-pegel, sekarang kok malah enak, sehat, malah banyak hikmah. Dan itu terbukti dalam kajian kesehatan, ilmu kesehatan. Tentu saja puasa hikmahnya tidak hanya berpengaruh pada kesehatan, tapi banyak hal. Ada pada kesehatan, ada pada pikiran, ada pada hati, banyak hal. Nah, ini umpamanya berkaitan dengan ibadah puasa itu kita atur sedemikian rupa supaya kita bisa menjalani dengan nikmat. Usahakanlah semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan itu, ibadah-ibadah itu adalah ibadah-ibadah yang menjadi yang kita senang, yang kita laksanakan dengan senang hati, dengan cinta, dengan hati kita. Jangan merasa terpaksa. Mungkin awal-awalnya terpaksa. Tapi enjoy berikutnya. Berarti kan tadi kan tentang puasa, kita bersahur lah biar kuat puasa. Iya, bersahur. Nanti waktu buka juga segera. Jangan dimundur-mundur. Iya. Begitu segera. Terus apalagi yang di waktu buka yang dianjurkan apa? Yang manis-manis. Kurma ya, supaya segera meresap ke dalam tubuh menjadi energi. Dan ini kan juga ada sholat tarawih di bulan Ramadan kan. Ya. Bisa terlalu sibuk nih, jadi kayak nggak bisa berjamaah deh, sendiri aja malam-malam saat balik. Kira-kira tarawih itu lebih baik sendiri atau berjamaah? Nah ini terkait dengan al-qiyam. Jadi yang dia mulai diantaranya adalah sholat tarawih. Nah, apakah dilaksanakan sendiri atau tarawih? Tentu kalau kita mengacu pada ini memang sholat sunnah ya, tetapi walaupun sunnah
upayakan untuk bisa dilaksanakan di bulan Ramadan ini untuk banyak qiyam kita ini, bangun malam kita ini dilaksanakan untuk dengan tarawih atau dengan sendiri. Tentu yang terbaik adalah dengan sholat jamaah. Bahwa nggak bisa berjamaah sendiri. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisa wa isyrina darajah. Jadi sholat sendiri dengan sholat jamaah itu lebih bagus sholat jamaah dengan 27 derajat. Maka upayakanlah sedapat mungkin bisa, apalagi ada terawih di Al-Azhar, ramai, suasananya nyaman, banyak ketemu dengan sahabat-sahabat, teman-teman, dan banyaklah hikmah yang didapat dengan sholat berjamaah itu. Tentu pesan saya agar sholat berjamaah ini jangan flexing, jangan mamerin mukenanya baru. Mengenai mamerin bajunya baru, sarungnya baru, sajadahnya baru dibeli dari Masjidil Haram, dari tanah suci. Ini jangan flexing, tapi nikmati suasana Ramadan, suasana tarawih, suasana ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan senang hati dan keikhlasan batin. Jadi kan berarti kan sebagian puasa terus qiyam, terus ada qiraah membaca Al-Qur'an. Gimana tipsnya tuh bulan Ramadan tuh biar bisa khatam tuh ya? Ya, jadi banyak strategi yang dilakukan oleh masing-masing ketika membaca Al-Qur'an. Katakan umpamanya saya ingin khatam 1 bulan penuh, bagaimana itu? 1 bulan itu kurang lebih 29 atau 30 hari. Berarti 1 hari harus khatam 1 juz. Ya, 1 juz itu kira-kira membaca Al-Quran setengah jam. Kalau setengah jam 20 halaman ya, 20 halaman 1 juz. Kalau 20 halaman dibagi setiap habis sholat 5 kali sholat. Berapa itu? 20 bagi 5, jadi 4 halaman. 4 halaman setiap habis sholat, 4 halaman 5 kali sholat dalam sehari 1 juz selesai. Besok lagi begitu ya. Saya pengen selesai 4 kali. Berarti setiap 1 pekan selesai khatam sekali. Kalau berkaitan dengan khatam. Tetapi bahwa membaca Al-Quran itu tidak hanya khatamnya, tapi juga bagaimana saya bisa membaca Al-Quran itu supaya tahu artinya, atau saya biar bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan tartil yang baik. Maka tidak mesti harus 1 juz, atau artinya. Membaca ayat Al-Quran, terus baca terjemahnya. Maknanya ada, sisihkanlah waktu, umpamanya sehabis sholat duha, atau sehabis sholat tarawih. Saya coba membacalah 2-3 ayat. Apa artinya? Nah, berkaitan dengan ini. Ada mungkin tentang hafalan. Jadi tentang membaca, ada tentang target, ya kan? Ketiga tentang hafalan. Target hafalan, kalau tadi target khatam, ya kan? Target hafalan. Saya Ramadan ini pengen menambah surat-surat pendek di dalam Al-Quran itu. Masa iya kul huwallahu ahad dengan kul a'udzu birabbil nas terus. Masa ini setiap rakaat pertama kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Saya pengen tambah bacaan saya, hafalan saya Ramadan. Momen yang sangat tepat untuk bisa menambah hafalan. Hafalan surat apa? Surat Al-Insyirah umpamanya. Surat apa lagi? Surat At-Talaq apa sih? Surat apa lagi? Surat Asy-Syams umpamanya. Ini adalah target-target yang bisa melakukan itu. Intinya adalah jangan sia-siakan Ramadan untuk qiraah. Untuk apa? Membaca Al-Quran. Ya.
Berarti kita harus semangat Ustaz ya membaca Al-Quran di bulan Ramadan ya, karena momennya di situ terbaik Ustaz ya. Dan juga ini Ustaz, tadi kan diinfokan ya, bersedekah ya. Kan bagaimana sedekah yang utama di bulan Ramadan Ustaz? Apakah ada selain daripada ngasih makan buka puasa atau bagaimana? Apa kita kalau sedekah buka puasa tuh harus dari sebelum buka baru dikasih atau pas sudah buka Ustaz hitungannya Ustaz? Bagaimana? Masya Allah, di bulan Ramadan ini karena Rasulullah ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Riwayat sebuah hadis menyatakan Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan. Ya, manusia yang paling banyak bersedekah. Tetapi lebih banyak lagi ketika di bulan Ramadan. Ketika di bulan bahkan dalam riwayat itu ada orang salah itu dikasih sedekah. Ada orang melanggar itu dikasih sedekah di bulan Ramadan. Jadi kesalahan dalam hal puasa. Gimana ceritanya? Ada kakek-kakek tua, kakek dan nenek tua. Datang kepada Rasulullah. Lapor kalau dia habis kecelakaan. Ya Rasulullah, ini waqa'tu fi nahari Ramadan, katanya. Ya Rasulullah, saya kecelakaan di siang bolong Ramadan. Kecelakaan apa? Ya, kalau menurut kamu celaka apa? Tabrakan, terjun dari gunung, apa kejatuhan batu, terapanya. Ternyata bukan. Ternyata kecelakaan sama istrinya. Kan Ramadan siang hari nggak boleh. Kecelakaan apa ini berhubungan sama istrinya? Padahal nggak boleh. Di siang hari Ramadan nggak boleh berhubungan. Kena denda tuh. Nah, iya. Didenda. Kalau gitu sanksinya kamu harus ganti. Dari siang hari yang kecelakaan itu dengan cara apa? Kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. 60 hari. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, saya ini udah tua, nggak mampu saya Rasulullah untuk ini. Oke, kalau begitu gantinya kamu mesti bersedekah, memberi makan orang miskin 60 orang miskin. Dia jawab lagi, ya Rasulullah, saya ini nggak punya apa-apa. Masa disuruh sedekah kepada 60, saya aja kurang, nggak bisa ini. Rasulullah yang sangat dermawan itu sudah melanggar, dikasih uang. Apa? Kalau begitu, ini bawa. Suruh bawa kurma sekuatnya, bawa pulang. Coba. Ini melanggar. Suruh puasa, nggak bisa puasa. Sedekah nggak bisa sedekah. Ya udah, bawa. Rasulullah adalah sangat dermawan kepada siapa saja, terutama di bulan Ramadan. Sampai orang yang melanggar pun dikasih. Nah, ini nah, kita harus berupaya untuk meniru baginda Rasulullah SAW, untuk bisa lebih dari ketika di luar Ramadan. Nah, kalau di luar Ramadan 1 bulannya mungkin sedekah berapa? Umpamanya 100.000, umpamanya 1 juta. Maka upayakan di bulan Ramadan itu lebih dari 1 juta. Nah, kalau di luar Ramadan sedekah 1 bulannya itu berapa hitungannya? 500.000 umpamanya. Di bulan Ramadan usahakan senilai lebih dari 500.000. Nah, ada memang hal-hal yang sifatnya yang sedekahnya itu dalam bentuk wajib, umpamanya zakat fitrah. Nah, ini nggak bisa ditinggalkan, semuanya harus melaksanakan. Nah, itu tidak bisa tidak. Tapi selain yang wajib, yang zakat fitrah itu ada yang bahkan zakat mal juga banyak yang melaksanakan meskipun nggak harus Ramadan. Nah, tapi banyak yang supaya gampang hitungannya. Haul 1 tahun itu putarannya, pokoknya setiap Ramadan saya mengeluarkan zakat fitrah, saya juga mengeluarkan zakat mal, dan zakat-zakat yang lain. Ya, itu yang wajib. Tetapi kesempatan Ramadan ini jangan hanya membayar yang wajib. Usahakan yang infak, sedekah, hadiah, apa yang berbagi, ya,
pengabdian sosial, ya, pembagian sosial ini usahakan diperbanyak. Macam alhamdulillah di lingkungan kita, di masyarakat kita, di Ramadan ini banyak variasinya. Ada yang ibu-ibu itu masak bakso sekian mangkok dibawa ke masjid, bagikan ke tetangganya. Ini ada yang beli sarung 2 kodi bagi-bagi ini. Ada yang beli kurma bagi-bagi untuk ini. Ada yang bikin makanan. Ada yang jilbab, ada yang ini untuk hadiah dan sebagainya. Silahkan, semuanya itu adalah berbagi karena ini bulan penuh dengan berkah. Syahrul infaq, ya, syahrul mubarak, syahrul mubarak, penuh keberkahan. Apa saja yang kita bagi kepada saudara-saudara kita, insya Allah akan menghasilkan keberkahan yang luar biasa. Makanya ini infak ini kita ragamnya banyak. Ada yang bentuknya uang, ada yang bentuknya makanan, ya, ada yang bentuknya infak itu ilmu, ya, infak ilmu, ya, infak ilmu. Yang berupa ilmu, ada yang berupa makanan, ada yang berupa barang, ya, ada yang berupa jasa dan lain sebagainya. Kesempatan untuk intinya adalah berbagi. Dan ini Ustaz, tadi kan kita bahas tentang baca Quran, Ustaz, ya. Bagaimana untuk menyeimbangkan antara orang tuh yang ibadah pribadi dengan membantu orang di bulan Ramadan, Ustaz. Karena kadang saya ngerasain ya, di panitia Ramadan tuh kadang udah capek duluan tuh, jadi kayak baca Qurannya kayak nggak bisa lama-lama, terus kayak mulai nggak mau berjalan sendiri aja biar cepet itu, Ustaz. Kira-kira gimana, Ustaz? Ya, menyeimbangkan antara 4 ini, ya, antara puasa, qiyam, siam, qiyam, terus apa lagi, qiraah dengan infak. Biasanya yang tercecer mana nih? Kalau siam nggak boleh tercecer karena ini puasa, ya kan? Qiyam, ini ada yang kececer nih. Terawihnya baru 2 rakaat, udah ngantuk, nggak ikut terus. Apalagi nanti kalau semakin hari tambah maju. Bukan maju tambah panjang, tapi maju safnya. Akhirnya tinggal 2-3 saf. Akhirnya belakang. Padahal nggak ikut terawih. Nah, ini kadang mundur. Jadi tidak ikut terawih. Ini juga begitu qiraahnya. Terbengkelai. Semangatnya. Nanti saya akan khatam 30 juz. Gitu. Baru juga dapat 2 juz sudah nggak teruskan. Sibuk dengan urusan panitia, ada panitia Idul Fitri, ada urusan sibuk dengan belanja, misalnya kegang. Nah, maka upayakan untuk seimbang ini antara siam, kemudian qiyam, kemudian qiraah, kemudian infak, ini seimbang. Pak Ustadz, saya bagaimana infak? Saya sendiri kurang, seperti kisahnya Bapak tadi itu. Ya, infak yang lain. Infak apa? Tenaga. Kalau ada tenaganya bagus, kuat, ini tenaga. Pikirannya, pengabdian sosialnya. Ya, itu diupayakan untuk bisa seimbang. Umpamanya qiyamnya, jangan juga qiyamnya terlalu full sampai setiap malam nggak pernah tidur, nggak boleh juga. Nggak boleh, tetap ada istirahatnya, supaya nanti puasanya juga tidak terlalu berat, jadi ada keseimbangannya. Nah, juga begitu juga dengan qiraahnya ini. Upayakan seimbang, jangan alasan kerja. Biasanya alasan kerja. Karena alasan kerja, saya nggak bisa baca Al-Quran. Saya mesti harus kerja. Gimana sih? Bahkan alasan kerja, nggak puasa pula. Ustaz, saya ini kerja berat, bagaimana puasa? Boleh nggak saya membayar sedekah saja, membayar fidyah saja? Alasan saya begitu, sedekah saja. Ya. Insyaallah, Ustaz. Dan ini bagaimana, Ustaz? Jika misalnya ada perempuan yang haid, Ustaz. Iya.
itu bagaimana untuk mengganti amalan tadi? Saat tadi kan ada siam, saya nggak mungkin bisa kan, qiyam sama qiraah tuh nggak bisa, kecuali infak, dan infak terus juga nggak punya uang misalnya. Bagaimana perempuan yang haid, Ustaz, kira-kira? Iya. Kenapa perempuan haid itu nggak puasa maksudnya? Iya. Nggak puasa terus diganti Dengan apa dengan diganti ya. Haid itu dikategorikan sebagai marid. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang, maka bagi yang marid, sakit, au ala safarin, atau sedang dalam bepergian, fa'iddatum min ayyamin ukhur, maka diganti dengan bilangan hari lain di luar Ramadan, yaitu istilah qadha. Di qadha yaitu dengan cara berpuasa di luar Ramadan. Berapa hari dia haid itu? 7 hari umpamanya, maka membayarnya lagi qadha nanti di luar Ramadan sebanyak 7 hari. Tetap sama Tapi nggak punya. Jadi kan apa alasannya nggak puasa lagi, tidak membayar, tidak puasa lagi qadha. Tapi tetap sama kualitas ibadahnya. Insya Allah, karena itu memang ketentuan begitu. Nah, boleh nggak dibayar dengan fidyah? Itu mungkin pertanyaannya. Nah, jangan. Itu fa'iddatum min ayyamin ukhra. Diganti dengan hari-hari yang lain di luar Ramadan. Kecuali orang yang walladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, kecuali tadi orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka fidyatun ta'amu miskin, dengan cara membayar fidyah untuk dibagi kepada orang-orang miskin. Siapa itu yutiqun? Siapa itu orang-orang yang nggak mampu itu? Apakah haid itu orang nggak mampu? Bukan. Haid itu termasuk yang sakit tadi. Nah, siapa yang nggak mampu? Para ulama memahami yang tidak mampu dimaksud adalah orang-orang yang sudah lanjut usia, yang memang susah, berat untuk melaksanakan puasa, atau sudah tua, pikun pula, lupa hari ini puasa apa enggak, dikira puasa makan, dia nggak mampu, kalau puasa nanti malah sakit. Nah, itu masuknya ke dalam alladzina yutiquna. Maka tidak dengan cara puasa. Bulan Ramadan juga masih begitu umurnya ini. Nah, tetapi dengan cara fidyatun ta'amu miskin, memberikan fidyah. Berapa itu? Yaitu setiap hari satu orang miskin itu. Nah, jadi orang miskin itu makan dalam sehari itu berapa kali, itu dikalikan senilai berapa. Dan ini Ustaz, kan di hari-hari terakhir Ramadan ya, 10 malam terakhir Ramadan, Ustaz. Kira-kira bagaimana kita memanfaatkan supaya mendapat maksimal nih nilai ibadahnya, Ustaz? Ya, ada order gitu. Yang dilakukan oleh baginda Rasulullah di akhir Ramadan, walayalin ashr, dan malam-malam ke-10 di akhir Ramadan itu dengan cara iktikaf. Rasulullah SAW melakukan iktikaf. Bahkan di akhir hayatnya, Ramadan terakhir, di akhir hayatnya itu melakukan iktikaf di bulan Ramadan itu 20 hari. Bagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah itu? Ya, masuk di malam 20 itu, mulai asar begitu, masuk kemudian ke masjid itu, dan tidak keluar dari masjid sampai malam menjelang hari raya itu, kecuali untuk kepentingan-kepentingan yang urgent, kepentingan-kepentingan yang mendesak, katakan umpamanya mandi umpamanya, atau makan umpamanya, boleh. Nah, itu menjadi syariat di dalam iktikaf kita. Nah, di antaranya yang dilakukan orang yang iktikaf itu adalah masuk masjid dengan cara berniat untuk melakukan iktikaf, kemudian tinggal di masjid. Nggak boleh tinggal di gubuk atau di hotel, itu nggak boleh, mesti di masjid. Nah, setelah itu kemudian melaksanakanlah berbagai ibadah di situ, dan nggak boleh keluar kecuali
untuk kepentingan-kepentingan. Nah, bagaimana Pak Ustadz kalau saya nggak sampai 10 hari, saya hanya sehari saja? Boleh. Bahkan para ulama ada yang berpendapat bahwa walaupun hanya sesaat. Sebentar gitu ya. 1 jam atau 2 jam, atau kalau kita di sini umpamanya buka bersama di sini itu dalam kondisi sudah niat iktikaf gitu kan. Nah, terus nanti ikut sholat maghrib, terus ikut kajian, nyambung isya, kemudian sholat taraweh, setelah itu pulang, umpamanya itu sudah dimaknai dengan iktikaf. Jadi kalau ingin mencontoh persis dengan Rasulullah, 10 hari full di Masjid Agung Al-Azhar. Apa ada Pak Ustadz? Ada. Al-Azhar memfasilitasi untuk melakukan iktikaf itu. Mau 1 malam, mau 1 hari, mau 2 hari, mau 5 hari, mau 10 hari full. Kita ada beberapa, bahkan kita buat programnya. Program iktikaf 10 hari terakhir. Di situ ada tausiah, ada kajian, ada ikut sholat jamaah, sholat fardu, ada belajar Al-Quran dan seterusnya. Silakan bagi yang berminat, ini momen-momen penting untuk bisa melakukan fi al-ashril awakhir, dalam 10 hari terakhir itu. Apa itu? Iktikaf. Carilah masjid. Saya kira Al-Azhar bisa menjadi pilihan, ya. Dan dalam tahun-tahun terakhir ini, kecuali masa COVID dulu, ya, ini selalu meludak, masya Allah. Semakin malam, semakin datang berduyun-duyun ke masjid kita ini, Masjid Agung Al-Azhar. Ustaz, ini mungkin terakhir Ustaz ya. Kepada para jamaah nih, supaya pertama itu semangat, dan kedua supaya bagaimana amal ibadah puasa diterima. Dan yang ketiga, bagaimana cara tetap konsisten walaupun setelah bulan Ramadan, Ustaz. Baik, para sahabat Al-Azhar yang berbahagia, momen Ramadan belum tentu akan terulang di Ramadan yang akan datang. Ini insya Allah kita akan menjumpai kembali bulan Ramadan. Maka mari kita bersama-sama untuk memasang niat yang benar, niat untuk banyak menjaga kualitas daripada ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Banyak variasi ibadah yang bisa dilakukan di bulan Ramadan ini. Hatta menebarkan salam, menebarkan senyuman, membagi hanya semangkok makanan atau sepiring makanan, itu pun sudah kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Upayakan agar kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini jauh lebih banyak dan lebih berkualitas dibanding di Ramadan sebelumnya. Insya Allah kita mampu. Insya Allah kita bisa. Kita ada iktikad, kita ada niat, kita ada pasang tekad, ya. Kita pasang tekad, insya Allah kita mampu. Dan kalau nggak usah khawatir, kalaulah harus keluar dengan dana yang lebih, itu dana yang di atas bulan-bulan sebelumnya, di atas bulan-bulan biasanya, income masukan pengeluaran kita mungkin lebih sedikit lebih banyak, tidak apa-apa, karena ini kita niatkan sebagai ibadah, tidak untuk kita makan sendiri, tetapi untuk dibagi kepada orang lain. Kalaulah kita bisa makan, belum tentu semuanya bisa makan. Saudara-saudara kita ada yang belum berkesempatan untuk mendapatkan nikmat seperti kita. Maka kita berupaya momen Ramadan ini untuk bisa berbagi kepada saudara-saudara kita. Insya Allah, Allah mudahkan rizki, Allah memperbanyak, meluaskan rizki kita. Rabbana rizqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka wa anta khairur
raziqin insyaallah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, jaga kesehatan, tancapkan iktikad, tanamkan niat yang benar, yang bagus, dan bismillah kita memasuki bulan suci Ramadan dengan berbagai ibadah yang bisa kita lakukan secara maksimal. Masya Allah Ustaz. Syukran Ustaz. Untuk hari ini Masya Allah. Di para jamaah semua, jangan sia-siakan bahwa Ramadan ini hanya untuk tidur aja, tapi jadikan momen untuk berbanyak beribadah. Tadi adalah berpuasa, terus juga sholat malam, terus juga adalah baca Quran, dan juga bersedekah, berinfak. Insya Allah memberikan kita keberkahan dan keselamatan dunia dan akhirat. Maka dari itu, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video podcast Masjid Agung Al-Azhar ini. Maka dari itu, saya mau undur diri. Mohon jika ada salah perbuatan dari kami. Berbantu kafal majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Masjid Agung Al-Azhar membangun peradaban. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.